tidak mengerti kehidupan pendeta yang satu ini. Padahal dia pastinya mengerti dong dengan bahasa manusia dan mampu membaca ribuan buku di lemarinya. Tapi kok malah nggak paham-paham dan menjadi penyesat ajaran Allah? Siapa lagi kalau bukan pendeta Murtadin Bambang Nursena? Yuk kita simak video selengkapnya. Aduh, dari mana gue mirip? Astagfirullah. Yesus. Emang kamu pernah lihat mukanya Yesus? Jangan komen kayak gitu, guys. Gak boleh ini. Haram. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku dimanapun berada, dan juga sahabat-sahabat Kristen yang menyimak channel ini. Kami tegaskan ya, kami hanya menunjukkan sebuah kebenaran yang berasal dari kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu sejatinya tidak bisa dicampur adukan dengan kesesatan. Contohnya pendeta halu yang satu ini dengan segala statementnya. Yuk kita simak. Tritunggal tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi tentang misteri Allah yang esa. Misteri Allah menjelma jadi manusia. Ya misteri gondolmu. Nah, kalian bisa lihat kan, dari umat Kristen yang lain saja tidak mempercayai tentang konsep misteri Allah menjadi manusia. Tetapi malah mereka ada-adakan. Inilah yang kami tidak pahami ya sahabat official, bahwasanya kalau ada Kristen lain yang menentang hal ini, seharusnya para pendeta ini bisa berpikir ulang dong, mengkaji ulang. Artinya ada yang salah dengan konsep itu. Coba deh kalian dengar bagaimana khotbah dari pendeta Murtadin yang satu ini. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi tentang Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, Putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Katanya Tritunggal itu tidak berbicara jumlah. Pendeta umur sudah mau habis tetapi masih saja membohongi diri. Oke deh, mari kita hitung ya. Bapa adalah eksistensi Tuhan atau eksistensi Allah, dan itu adalah Tuhan. Kemudian Yesus adalah putra kiasan dari firman Allah, itu juga Tuhan. Jadi di sini jelas ya, Tuhannya itu ada dua ya sahabat official. Dan yang ketiga Roh Kudus, dan parahnya Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber kehidupan Allah. Ini namanya penyesatan, Bambang. Aduh, begitu baiknya ya Allah yang Maha Esa menurunkan Al-Quran agar Bambang tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang malaikat Jibril. Dan Yesus itu ciptaan yang berasal dari firman Allah agar manusia tidak menyembah firman. Allah juga menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari firman, kun fayakun. Tetapi mereka ini sudah diberi petunjuk oleh Allah, tidak mau menerima, malah mengikuti akal dan mengada-adakan kesesatan, dan akalnya itu terbatas. Seperti Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Si Bambang ini mengatakan Roh Kudus adalah sumber kehidupan Allah. Bayangkan ya, kurang baik apa Allah itu memberitahu bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan, tetapi sosok malaikat yang bernama Jibril. Tetapi malah mereka ingkari. Sebab itulah mereka disebut kafir. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Tapi kita bicara tentang Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah yang kekal. Jadi di sini dia itu memisahkan seolah firman itu adalah eksistensi lain dari apa yang hidup di dalam Allah. Seolah-olah Yesus itu nongkrong di dalam diri Allah, dan begitulah pikiran si Bambang ini bahwa Yesus itu adalah firman. Firman itu ada di dalam diri Allah. Jadi Yesus adalah Allah, begitulah konsepnya. Tapi saat ia dihadapkan dengan sebuah ayat yang satu ini, dijamin pastinya dia tidak akan bisa berkutik. Tidak mungkin dia itu bisa jawab. Coba deh simak ya, Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka itu telah menerimanya. Coba deh Kristen yang menyimak bisakah menjawab? Tanda merah yang lain silahkan dilihat tuh. Firman mana lagi? Jikalau Yesus adalah firman tetapi menerima firman lagi, jadi blunder dong. Dan mustahil kan Bambang? Begitu banyak Yesus yang nongkrong di dalam diri Allah. Sudah ada firman di dunia, masih menerima firman lagi. Masuk akalkah konsep seperti ini? Coba deh kalian jawab jujur ya.
Padahal untuk menjawab ini sebenarnya mudah saja. Firman Allah itu banyak dan sudah terbagi-bagi. Ada yang menjadi matahari, firman Allah ada juga yang menjadi benda dan cakrawala, ada juga yang menjadi Yesus, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Tapi semua itu tentu hanya ciptaan Tuhan, hanya ciptaan Allah saja ya. Kira-kira paham nggak ya Bambang? Beginilah penyesat yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia lainnya. Coba deh, jemaat Kristen praktekkan langsung kepada murtadin ini. Ambil rumah, mobil, dan apa saja yang menjadi hak milik Bambang. Jika dia marah dan tidak terima, begitu juga hak milik Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalian ambil haknya lalu kalian berikan kepada Yesus. Kira-kira Allah marah nggak? Nabi Isa itu dulu alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini manusia suci dan lahir tanpa ayah, berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ, namanya gulu, berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa alaihissalam bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja, tapi sudah luar biasa, sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma, oh ini orang soleh, ini nabi. Oh, akhirnya mulailah diinterpretasikan, dijabar-jabarkan. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ, mengatakan tuh patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi seperti itu. Dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh yang tadinya buat patung, awal-awal diminta-minta, lama-lama akhirnya disembah gitu. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya, apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran Nabi Isa AS kepada orang-orang Nasrani. Nggak pernah dia bilang, jadikan saya sebagai anak Tuhan, jadikan ibu saya sebagai Tuhan. Maka 100% Allah pastinya akan murka. Makanya di dalam Al-Quran dan dalam Bible itu sendiri juga, siapapun yang menyamakan Allah dengan segala sesuatu, termasuk menyamakan Allah dengan manusia, maka nerakalah tempatnya. Itulah balasan dari murka Allah kepada kalian. Semoga jemaat Kristen mengerti ya, bahwa Allah yang maha besar dan maha agung itu jangan kalian hina, apalagi sampai dibunuh oleh manusia. Dan azab Allah yang paling besar menimpa manusia di dunia itu yaitu Allah sesatkan dia hingga akhir hayatnya. Jadi dia itu hidup dan mati dalam kekafiran karena salah memilih Tuhan. Firman itu kemudian menjadi manusia. Tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh sang firman ketika dia berada di dunia ini.